Selanjutnya kita masuk ke dalam kitab Fikih Muyassar. Silahkan dibuka buku Fikih Muyassarnya. Saat ini kita telah sampai di bab kelima dari Kitabut Taharah. Dari kitab Taharah, bab yang kelima. Silahkan dilihat. Penulis mengatakan Al-Babul Khamisu, bab yang kelima. Fil wudu'i, tentang wudu. Wa fihi masailu, pada bab yang kelima ini yang membahas wudu ada beberapa yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertian wudu dan hukum berwudu. Al-wudu'u lughatan mushtaqun minal wadha'ati. Wudu secara bahasa diambil dari kata wadha'ah. Kata wudu itu asal katanya adalah wadha'ah. Wahiyal hasanu wan nadhafatu. Dan wadha'ah itu artinya baik dan bersih, bagus dan bersih. Wa syar'an, sedangkan makna wudu secara istilah syar'i istilah syar'i, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati, yaitu menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Wahiyal wajhu wal badanu wal ra'su warijlanu. Warijlani. 4 anggota yang dimaksud adalah muka, yadan, yadani, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan cara yang telah diatur oleh syariat Islam. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wudu itu secara syar'i artinya adalah menggunakan air pada 4 anggota tubuh: muka, 2 tangan, kepala, dan kedua kaki. Menggunakan air pada 4 anggota tubuh tadi dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan kita lakukan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kita melakukannya disertai dengan rasa kalau kita sedang menjalankan ibadah. Wa hukmuhu, hukum berwudu, annahu wajibun alal muhdits idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang sedang berhadas dan dia hendak sholat. Wa ma fi hukmiha, atau hendak melakukan ibadah yang mengharuskan bersuci dulu. Karena ibadah yang didahului dengan bersuci bukan cuma sholat. Di antaranya ada tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan juga memegang Al-Quran. Siapa yang dalam keadaan hadas, pengen sholat, pengen tawaf, atau pengen memegang Al-Quran, maka dia wajib untuk berwudu. Ini hukum wudu. Wajib bagi orang yang berhadas, hendak sholat, hendak tawaf, dan hendak memegang Al-Quran. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu
wa mata yajibu. Pembahasan yang kedua adalah dalil yang menjadi dasar kewajiban berwudu. Tadi kan wudu dibilang wajib, apa dalilnya? Dan siapa yang wajib? Serta kapan wajib? Tadi sudah disebutkan tuh, yang hukumnya wudu adalah wajib. Siapa yang wajib? Yang wajib orang yang sedang berhadas. Kapan diwajibkan? Kalau dia mau sholat. Dalilnya apa akan keterangan ini? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Lalu usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Lalu Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tuhurin, atau La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima sholat jika tanpa berwudu. Dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari hasil mencuri. Poinnya adalah Allah tidak akan menerima sholat jika tanpa wudu. Artinya siapa yang pengen sholat, wudu dulu. Itu wajib, dan ini dalilnya. Walam yungqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Tidak ada riwayat satupun yang menyatakan ada salah satu orang muslim yang menyelisih hal tersebut. Nggak ada. Setiap orang Islam tahu, percaya kalau wudu itu wajib bagi orang yang berhadas dan dia pengen sholat. Oleh karena itu kewajiban berwudu ditetapkan oleh 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, dan yang ketiga adalah kesepakatan umat Islam. Sepakat bahwasanya wudu itu wajib. Wa amma alaman yajib, lalu siapa yang wajib untuk berwudu? Fayajibu alal muslimil baligil aqili idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Wudu itu wajib bagi orang Islam dewasa, berakal sehat, dan hendak sholat atau hendak melakukan ibadah yang diawali dengan bersuci dulu. Wa amma mata yajib, adapun kapan wudu itu menjadi wajib? Fa idza dakhala waqtu sholati aw aradal insanu al fi'la alladhi yushtaratu lahul wudu wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin qad tawafi wa massil mushafi. Wudu itu wajib jika telah masuk waktu sholat atau seseorang hendak melakukan ibadah yang disyaratkan untuk wudu dulu, walaupun ibadah tersebut tidak terikat dengan waktu. Seperti tawaf. Tawaf nggak terikat dengan waktu. Kapan orang mau tawaf, silahkan. Tapi siapa yang pengen tawaf, wudu dulu. Memegang Al-Quran juga tidak terikat dengan waktu. Kapan orang pengen megang Quran, silahkan. Nggak apa-apa.
Tapi siapa yang pengen megang Quran, kalau dia berhadas maka wudhu terlebih dahulu. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga. Fi syurutihi, syarat-syarat berwudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Ada beberapa hal yang menjadi syarat agar wudhu dianggap sah. Atau bahasa singkatnya syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Wal aqlu wat tamyizu. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, dan tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu seseorang sudah mandiri, anak yang sudah mandiri. Dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa mandi sendiri, dia sudah bisa cebok sendiri, dan dia kalau diajak ngomong, ditanya, bisa menjawab, jawabannya nyambung. Sebagian ulama menyatakan usia tamyiz itu 7 tahun. Nah, siapa yang beragama Islam, berakal sehat, usianya tamyiz, maka wudhu yang dia lakukan sah. Adapun orang kafir, fala yasihhu minal kafiri walal majnuni wala yakunu mu'tabaran wala yakunu mu'tabaran minas saghiri alladhi duna sinit tamyiz. Maka wudhu itu tidaklah sah jika dilakukan oleh orang kafir, orang gila, atau dari anak kecil yang belum menginjak usia tamyiz. Tidak sah. Yang atau yang kedua, an-niyatu, adanya niat. Li haditsin, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal ibadah itu harus didasari dengan niat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Wala yushra'ut talafudzu biha. Adanya niat dalam berwudu itu harus, karena menjadi syarat sahnya wudu, tapi tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat. Li adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nggak ada riwayat yang menerangkan Nabi membaca niat sebelum berwudu. Terus gimana niat itu? Niat itu ada di hati. Dan niat itu keinginan hati. Keinginan itu kan adanya di hati. Jadi kalau ada orang pengen sholat, lalu dia wudu, nah itu niat. Sehingga gak perlu diucapkan lagi, gak perlu membaca nawaitu wudu'a, gak perlu. Kenapa gak perlu? Karena Nabi tidak mencontohkan. Jim, yang ketiga, al-ma'u tahuru. Al-ma'u tahuru lima taqaddama fil miyahi. Ammal ma'un najasu fala yasihul wudu'u bihi. Airnya harus air tahur. Apa itu air tahur? Air tahur itu airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang masih pada kemurniannya, ya, baunya, warnanya, rasanya masih sama. Baik itu air hujan, air salju yang dipanaskan, air embun, mata air, kemudian air laut, air danau yang masih bersih dan suci, dan air sungai yang masih suci dan murni. Itu disebut dengan air tahur. Adapun air yang najis, air yang aslinya memang najis seperti air kencing atau air yang tercampur najis, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak sah. Dal, yang keempat, izalatu ma yamna'u usulul ma'i usulal ma'i ilal basyrati min syam'in au ajinin wa nahwihi ma
qatila'il adhafiril ladzi yu'rafu bainan nasil yauma. Yang keempat, harus menyingkirkan, membersihkan segala sesuatu yang dapat menghalangi air untuk menyentuh kulit. Apa contohnya sesuatu yang dapat menghalangi air menyentuh kulit? Contohnya adalah syama', lilin. Ya, kalau ada orang bikin lilin, ya, dia bikin lilin, tangannya ya terkena adonan lilin, itu harus disingkirkan sebelum wudhu, karena lilin itu menghalangi air menyentuh kulit. Kemudian adonan atau seperti cutek, ya, cat kuku yang kita tahu zaman sekarang ini, itu harus dihilangkan karena akan menyebabkan air wudhu tidak bisa sampai menyentuh kulit. Ini syarat sah nih. Jadi kalau nggak dilakukan ya wudhunya nggak sah. Yang kelima, al-istijmaru awil istinja'u inda wujudi sababihima lima taqaddama. Harus cebok dulu kalau habis kencing atau habis buang air besar, cebok dulu baru wudhu. Siapa yang kencing langsung wudhu belum cebok, wudhunya nggak sah. Siapa yang nggak mungkin juga ya buang air besar nggak cebok, nggak mungkin. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau nggak kencing, kalau nggak buang air besar, ya jangan cebok, langsung wudhu aja. Cebok sebelum wudhu itu dilakukan kalau habis kencing atau habis buang air besar, baru cebok. Bisa dengan air yang disebut istijmar atau dengan benda suci yang disebut dengan istinja. Yang keenam, al-muwalatu, berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan tuh apa? Lanjut terus. Habis basuh muka langsung tangan, habis tangan langsung kepala, habis kepala langsung kaki. Jadi tidak terputus oleh perbuatan apapun. Misal habis muka, dia malah ngobrol, dia malah lari-larian, dia malah jalan ke sono kemari, dia malah nyikatin sesuatu dulu. Nggak boleh. Harus berkesinambungan. Habis muka langsung tangan, habis tangan langsung kepala, habis kepala langsung kaki. Seperti itu. Itu namanya muwalat atau muwalah. Ketujuh, at-tartibu, berurutan. Wasayatil kalamu alaihi ma ba'da qalilin. Dan berurutan ini pembahasannya akan dibahas ya di pembahasan yang berikutnya. Nggak di sini dibahasnya, nanti akan dibahas. Yang ke-8, ghuslu jami'il a'dha al-wajibu ghusluha. Wajib membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Kan yang dikenakan air ketika wudhu ada 4 ya. Ada wajah, ada tangan, ada kepala, sama kaki. Yang wajib untuk dibasuh dengan air, bukan cuma diusap, wajib dicuci. Itu kepala, itu wajah, bukan kepala maksudnya. Yang wajib dicuci, wajib dibasuh, tidak cukup diusap saja, adalah wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala itu cuma diusap. Siapa yang mukanya nggak dicuci, cuma diusap doang, nggak sah wudhunya. Ini dia 8 syarat sah wudhu. 8 syarat sah wudhu. Yang pertama, Islam, berakal sehat dan tamis. Yang kedua, adanya niat. Yang ketiga, air yang digunakan adalah air tohur. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan
menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi air untuk menyentuh kulit. Yang kelima, cebok jika habis buang air kecil atau buang air besar. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, berurutan. Dan yang kedelapan, mencuci anggota tubuh yang wajib dicuci saat wudhu, yaitu wajah, tangan, dan kaki. 8 syarat ini wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak, maka wudhunya tidak sah. Al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, furuduhu ay a'dha'uhu. Rukun wudhu, ya, rukun wudhu. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Wahya sittatun, ada 6. Rukun wudhu itu ada 6. Dan ini semuanya berkaitan dengan, ya, apa yang dilakukan ketika wudhu. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi, mencuci wajah sempurna, menyeluruh, merata. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuh, cucilah wajah kalian. Wa minhul madmadatu wal istinsyaqu li'annal famma wal anfa minal wajhi. Dan termasuk dari wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kedua-duanya itu wajib, karena mulut dan hidung termasuk dari wajah. Tsani, yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Kedua sikunya harus dicuci juga. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua siku. Tsalits, yang ketiga, mashur ra'si kullahu atau kullihi ma'al udhunaini. Liqaulihi ta'ala, wamsahu biru'usikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al udhunani minar ra'si. Membasuh, ingat, mengusap maksudnya, mengusap sekali lagi, mengusap kepala secara merata, kepala sampai ke belakang. Termasuk juga mengusap kedua daun telinga, karena Allah berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nabi SAW bersabda, kedua telinga itu termasuk dari kepala. Fala yujza'u mashu ba'di ra'si duna ba'dihi. Oleh karena itu tidak sah siapa yang hanya mengusap sebagian kepala saja. Misal ininya doang yang diusap, tengah dan belakangnya tidak, nggak sah wudunya. Harus menyeluruh dari depan sampai belakang, lalu kembalikan lagi ke depan. Setelah itu dengan air yang sama, nggak usah ambil air lagi, masukkan ke daun telinga dan diusap. Selesai. Itu cara mengusap kepala. Jadi bukan cuman separohnya doang, bukan. Ini rukun dalam wudhu. Rukun harus dikerjakan. Ar-rabi'u, yang keempat, ghuslu rijlaini ilal ka'baini, mencuci kaki sampai mata kaki. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Al-khamisut tartib, yang kelima adalah berurutan. Yang kelima itu berurutan. Lianna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban
wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarahu Allah subhanahu al-wajhu fal yadaini farra'su farijlaini kama warada dzalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abdullah bin Zaid wa ghairihi. Tertib berurutan. Kenapa harus berurutan? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota badan ini di dalam Al-Qur'an secara berurutan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam wudunya juga berurutan sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dimulai dari muka, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan kemudian kedua kaki. Hal ini ya, wudunya Nabi ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Hadis yang membahas, yang menjelaskan bagaimana cara wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi harus berurutan, nggak boleh tangan dulu, kepala, kaki baru muka. Nggak, harus berurutan. As-sadis, yang keenam, al-muwalatu, berkesinambungan. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Dua hal yang ada dalam syarat sah wudu dan juga ada di dalam rukun wudu. Berarti betul-betul wajib nih kedua-duanya, yaitu berurutan dan berkesinambungan. Bi an yakuna ghuslul udwi aqibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khirin. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawaliyan wa li hadits Khalid bin Mi'dan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirhami lam yusibhal ma'u fa amarahu an yu'idal wudu'a falau lam takunil muwalatu syartan li amrihi syartan la amarahu bi ghusli ma fatahu wa lam ya'murhu bi i'adatil wudu'i kullih wal lum'atu al mawdi'u alladhi lam yusibhu al ma'u fil wudu'i awil ghusli. Tolong diperhatikan, berkesinambungan yaitu dengan mencuci, membasuh anggota wudu secara langsung tanpa ditunda. Jadi habis wajah langsung tangan, habis tangan langsung kepala, habis kepala langsung kaki, mubasyaratan biduni takhir, langsung tanpa ditunda. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudunya juga mutawalian, berkesinambungan. Dan hal ini berdasarkan hadis riwayat Khalid bin Mi'dan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dia sholat dan pada punggung kakinya, punggung telapak kakinya ada bagian yang tidak terkena air wudu. Jadi kelihatan kering. Ya, punggung kakinya kelihatan kering. Yang menandai punggung kakinya itu nggak kena air wudu. Ya, atau mungkin ada debu di situ. Ya, karena kalau wudu kemungkinan besarnya nggak bakalan ada debu di situ. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudunya. Mengulangi wudunya. Seandainya berkesinambungan itu bukanlah syarat dan bukan rukun dalam wudu, maka Nabi akan memerintahkan orang itu untuk mencuci telapak kaki yang tidak terkena air wudu tadi. Mana yang gak kena? Oh, cuman kanannya doang. Yaudah yang dicuci kanannya aja, gak usah yang kirinya.
itu kalau berkesinambungan bukan termasuk syarat dalam wudhu. Tapi bagaimana faktanya? Faktanya adalah Nabi justru memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya. Artinya apa? Ya karena kan dia udah selesai wudhu tuh tadi, terus dia sholat, kan sudah terputus dengan sholatnya antara wudhu itu. Kalau berkesinambungan itu bukanlah syarat, maka Nabi bilang, batalin sholatnya. Atau misalnya dia belum sholat, tadi dulu jangan sholat, tuh cuci dulu kaki kamu, karena yang itu belum tersentuh air wudhu. Dia ke tempat air wudhu lalu tinggal basuh. Ini enggak, sama Nabi ulangi wudhunya, karena dia telah terputus antara wudhu dengan sholat yang pengen dia lakukan. Dia udah jalan, dia udah ngobrol sama Nabi, yang diperintahkan Nabi untuk berwudhu lagi. Nah, ini menunjukkan adanya berkesinambungan, ya, berkelanjutan, nggak boleh terputus. Baik, ahibati fillah, ini dia mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini di pertemuan pertama semester genap ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita laksanakan. Ini penting ahibati fillah, karena wudhu itu menjadi tolak ukur sholat kita. Siapa yang wudhunya benar, sholatnya diterima, dan ketika sholat dia bakalan khusyuk. Siapa yang wudhunya gak benar, pas sholat gak bakalan khusyuk dan sholatnya gak akan diterima. Jadi harus kita betul-betul perhatikan perkara wudhu ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Tetap semangat, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.